diberkati oleh Tuhan di pagi hari ini. Ada orang-orang muda di sini yang siap mendedikasikan waktu yang istimewa ini untuk kita bisa berbagi, kita bisa saling menguatkan, terlebih bagi anak-anak didik kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita akan memulaikan, kembali kita terlebih dahulu mengundang kuasa Roh Suci untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Oke. Shalom, selamat pagi saudara Gredionas dan Wilionas. Senang melihat wajah yang baru yang bersemangat dengan penuh keceriaan. Nah, untuk kita lebih dekat satu dengan yang lain, bagi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan guru, bagi siswa-siswa bisa menunjukkan reaksi untuk menyambut akan dua saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan reaction yang ada di perangkat kita masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan satu lagu pujian atau lagu buka yang akan dipimpin oleh siswa dari kelas 9, Saudari Kathy. Disilahkan. Kita sama-sama bernyanyi lagu Deep and Wide. DJ akan memimpin dengan doa buka kelas 8. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami sampai pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan seminar yang akan dibawakan oleh pembicara kami di sini, Saudara Yonas juga Saudara Grady. Biarlah Engkau membantu mereka dengan Roh Kudus-Mu agar dapat memberikan kami pelajaran dengan baik dan kami dapat menerimanya juga dengan baik. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan perkenalan pembicara yang akan dibawakan langsung oleh kepala sekolah kita, Mem Libertina Irianti, kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Rebecca. Ibu Nova bisa bantu share screen? Aku belum download Mem, sebentar. Boleh di tengah-tengah aja gimana Mem? Sorry banget. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita silahkan untuk Mem Tina sebagai kepala sekolah SMP untuk memperkenalkan dua orang muda yang berdedikasi dan begitu banyak pencapaian dalam pelayanan walaupun masih sangat muda. Disilahkan. Baik, salam, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk ada juga dari anak-anak dari SD dan SMA yang ikut bergabung bersama kita pagi ini ya. Baik, seperti yang sudah saya katakan pada anak-anak, udah dari jauh hari kita memohon pertolongan daripada dua kakak beradik ini ya. Ada namanya Abang Grady. Abang Grady ini dan Abang Willy. Abang Grady dan Abang Willy Yonas.
usianya masih muda. Abang Grady ini masih umur 25 tahun dan Abang Willy masih usia 24 tahun. Dan saat ini dua-duanya tamat dari Universitas Advent di Amerika Serikat. Jadi mereka ini melayani sangat aktif sekali dan jadwalnya sangat padat, ya. Mereka tamatan dari Harlan College di Amerika Serikat. Jadi Bang Grady yang paling besar, Abang Grady ini dia melayani di Amerika Serikat. Jadi sekarang posisinya dari Amerika Serikat ini, ya, jam 7 malam katanya saat ini di Amerika Serikat. Jadi Abang ini seorang pendeta yang melayani di Amerika Serikat. Sedangkan adiknya Bang Willy melayani di Rumah Sakit Advent di Bandung dan juga di beberapa rumah sakit juga, ya, beberapa rumah sakit melayani di bagian kesehatan, ya. Baik, mereka akan memberikan pengalaman kehidupan mereka bagaimana sehingga mereka bisa menggunakan waktu mereka untuk digital ministry. Dan saya berharap khususnya kepada anak-anak SMP, tolong dicatat dengan didengar dan dicatat, kemudian nanti kamu tulis catatannya di foto untuk bisa mengikuti ujian hari ini, ya. Supaya konsentrasinya dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi catat, dengar, dan catat di foto supaya kamu bisa ikut ujian nanti jam 8 pagi. Oke, terima kasih untuk kehadirannya kepada Abang Grady dan Willy. Semoga kehadiran kalian hari ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih, Meminda. Baik, luar biasa. Kita sudah nggak sabar lagi ya dengar kedua abang kita, Bang Grady dan Bang Willy untuk berbicara. Nah, ada lagu pujian yang kita akan dengarkan bersama untuk mendahului pembicaraan mereka. Dapat aku miliki
tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Puji Tuhan, sangat terberkati. Saat ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan bagaimana pemaparan dari kedua hamba Tuhan ini. Disilahkan. Baik, selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua dari Sekolah Advent Ciracas. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Salam. Selamat pagi, Bang. Salam sehat. Oke, ini guru-gurunya semangat, boleh dengar suara dari adik-adik teman semua juga. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, puji Tuhan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh Sekolah Advent Ciracas kepada saya, Willy Yonas, dan abang saya, Grady Yonas, untuk memaparkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan membagikan pengalaman kita bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan kita, dan ini juga merupakan sebuah harapan bagaimana Tuhan juga bisa bekerja di kehidupan teman-teman semua. Dan kita akan, sebelum kita mempelajari firman Tuhan dan membagikan lebih jauh, kita akan berdoa bersama-sama. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kami. Kami boleh diberikan satu kali lagi kesempatan untuk hidup pada hari ini. Tuhan berserta dengan kami, bekerjalah di dalam kehidupan kami. Curahkan Roh Kudus semua atas kami. Berkatilah lidah hamba-Mu, saya dan abang saya yang akan membagikan firman Tuhan dan pengalaman kami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Saya berdoa semua ini hanya di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekarang mau kenalan lebih lanjut dulu dengan abang saya. Jadi, Bang, gimana? Lagi tadi udah diperkenalkan, abang ada di Amerika Serikat
dan apa sih yang sekarang lagi di Bang? Ya, thank you ya tadi introduction-nya. Yang saya lagi lakuin sekarang di sini adalah sebagai chaplain juga di universitas sekuler. Jadi saya chaplain untuk orang-orang kuliah. Saya sambil ngejalanin digital ministry design. Ya. Oke. Mungkin boleh disebut Bang nama digital ministry-nya apa supaya mungkin teman-teman anak muda di Sekolah Advent Ciracas juga bisa tahu dan mungkin bisa di-follow gitu kan. Oke, mungkin yang belum follow ya. Namanya Ayat Alkitab Harian. Di platform Boleh apa tuh? dicek Instagramnya, di Facebooknya. Tinggal di search saja namanya Ayat Alkitab Harian. Oke. Jadi buat teman-teman pasti ada anak SMP, ada anak SMA yang memiliki juga Instagram. Teman-teman boleh search @Ayat Alkitab Harian. Jadi teman-teman bisa follow juga. Tadi disebutin Abang ini berusia 25 tahun dan saya berusia 24 tahun. Kenapa sih di usia muda Abang udah mau bekerja buat Tuhan gitu? Kenapa? Apa yang membuat Abang itu sampai akhirnya sekarang melayani di salah satu conference di Amerika di universitas sekuler? Apa sih dasar sampai itu bisa terjadi? Ini bagus ya. Emang asalnya tuh pas lagi kecil nggak terlalu tertarik sama kerohanian, tapi mungkin pas lagi SMP itu udah mulai dengar dan lebih memperhatikan firman Tuhan yang di-share. Kalau lagi di sekolah atau di gereja, saya lebih merhatiin dan kayaknya Roh Kudus Tuhan betul-betul bekerja dalam waktu itu, sehingga akhirnya waktu saya SMA tuh sempat mikir juga kan, kalau anak-anak SMA mikir kayak mau kuliah mau kemana, dan saya diyakinkan sama Tuhan bahwa satu-satunya hal yang paling berharga untuk dilakukan di dalam hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Dan saya ngerasa juga setelah baca buku pengkhotbah gitu ya, kayak banyak yang sia-sia lah di dunia ini, dan satu-satunya yang berharga adalah melayani Tuhan. Wow, ini pemikiran yang dalam, dan mungkin untuk seorang Abang dulu di SMP, SMA sudah mulai baca kitab pengkhotbah, dan kalau baca kitab pengkhotbah isinya semuanya kayaknya sia-sia gitu ya, tidak ada yang baru di bawah matahari, semua sia-sia. Dan ini menarik karena mungkin kita pas lagi SMP, SMA mungkin belum kepikiran itu, tetapi ketika Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita ternyata bisa seperti itu juga. Nah, nanti kita akan berbagi pengalaman kita juga, apakah sebenarnya kita dari kecil itu, tadi Abang sudah mention sedikit bahwa sebenarnya dari kecil nggak punya minat kerohanian, masa kecil kita kayak gimana sih? Mungkin teman-teman bisa relate nggak sih sama pengalaman kita juga yang lahir di gereja, selalu ke sekolah Sabat, dan yang lainnya. Tapi Bang, sebelum kita bahas dan sharing berbagi pengalaman hidup kita, dan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan kita, ada nggak sih panggilan-panggilan yang tertulis di dalam Alkitab untuk orang-orang muda? Ada, Will. Salah satunya di pengkhotbah. Balik lagi ke kitab pengkhotbah nih. Mungkin teman-teman yang belum pernah baca buku kitab pengkhotbah, coba baca deh. Dan ayat ini tuh didapetin di pengkhotbah 12 ayat 1. Yang isinya, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi panggilan tinggi Tuhan tuh ada di kalimat pertamanya dari ayat itu. Kalau anak-anak muda dipanggil untuk mengingat Tuhan ketika kita muda. Kira-kira kamu ada ayat lain gak, Will? Satu ayat juga yang aku kepikiran adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Ayatnya berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu,
dan dalam tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Jadi kalau menggabungkan dari dua ayat ini gitu ya Bang, kayaknya ini dua ayat yang sangat berpengaruh kepada kita di zaman SMP SMA, melihat bagaimana Tuhan itu memanggil anak-anak muda untuk mengingat pencipta pada masa tua gitu. Bukan pada masa tua, dari kita sejak kita muda gitu. Dan Betul. kira-kira dari pengalaman Abang nih, apa sih kira-kira yang menghambat kita sebagai orang muda itu untuk sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan dari kita muda? Ya, jadi kalau kita dapat panggilan Tuhan gitu ya, kita baca kayak 1 Timotius 4:12 yang Tuhan bilang, kita sebagai orang muda harus jadi contoh buat orang-orang di gereja. Berarti orang-orang muda kayak umuran kita nih Will, atau umuran teman-teman di sini, kita semua tuh dipanggil untuk menjadi contoh, bukan hanya untuk sesama orang muda doang. Tapi kita dipanggil untuk menjadi contoh untuk orang tua, untuk kakek nenek juga, dan bahkan adik-adik yang lebih muda daripada kita. Orang-orang muda dipanggil jadi contoh, dan hambatannya tuh apa sih kalau misalnya setelah kita baca ayat itu gitu ya. Yang kepikiran sama saya sih, nomor satu, kadang-kadang kalau kita baca ayat kayak gitu, kita nggak ngerasa terpanggil. Oke, kenapa tuh? Kalau misalnya, menurut saya ya, kayaknya tuh karena kita sendiri nggak kenal sama Tuhan yang memanggil. Ya kan? Kalau misalnya kita baca gitu, kayak misalnya orang asing yang kita temuin di jalan, terus tiba-tiba manggil, dan tiba-tiba ngasih surat ke kita gitu, kamu udah ditunjuk sama Tuhan untuk jadi presiden. Nggak ada maknanya sama sekali gitu loh. Tapi kalau misalnya kita dipanggil untuk menjadi misalnya seseorang yang penting gitu ya, tapi dipanggilnya tuh sama orang yang kita kenal, contoh sama orang tua kita. Dalam contoh spiritual ini, kita dipanggil untuk menjadi contoh sama Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika kita mau memenuhi panggilan itu, kita nggak kenal sama Tuhan yang memanggil kita.